Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizkal SIMH. Saya merupakan dosen pada program studi Hukum Keluarga Universitas Iskandar Muda. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membuat video pengajaran yang merupakan salah satu syarat yang harus saya penuhi dalam sertifikasi dosen 2024. Video ini merupakan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, terkhususnya dalam bidang pengajaran. Dalam bidang pengajaran, ada mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, diantaranya adalah Hukum Perdata Islam, dan Pengantar Hukum Keluarga. Pada kesempatan ini, saya akan mensimulasikan pengajaran saya dalam mata kuliah Hukum Perdata. Deskripsi mata kuliah Hukum Perdata. Mata kuliah Hukum Perdata merupakan mata kuliah wajib program studi yang diprogramkan pada semester genap bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS dan 16 kali tatap muka. Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang sejarah hukum perdata di Indonesia, ruang lingkup hukum perdata, sistematika hukum perdata, sumber hukum perdata, hukum perorangan, hukum keluarga, hukum benda, hak kebendaan, hukum waris, hukum perikatan, dan hukum pembuktian atau daluarsa. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu terkait dengan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Terkait dengan sikap, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terkait dengan pengetahuan, menguasai dan memahami teori-teori hukum material secara baik dan mendalam. Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia. Terkait dengan keterampilan umum, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Terkait dengan keterampilan khusus, merancang dan menyusun legal kontrak pada lembaga pemerintah dan non-pemerintah, memberikan legal analisis terhadap persoalan hukum di sebuah perusahaan dan lembaga lainnya. Terdapat 8 capaian pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Perdata. Di antaranya, 1. Mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas serta mengaktualisasikan nilai kedisiplinan dan taat hukum berlandaskan hukum. 2. Mahasiswa mampu menguraikan konsep teoritis tentang pengantar hukum perdata. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum tentang orang. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum tentang keluarga. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum benda dan hak kebendaan. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum waris. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum perikatan. Dan ke-8, mahasiswa mampu menjelaskan hukum tentang daluarsa atau verjaring. Berikut materi perkuliahan mata kuliah ini sampai dengan 16 pertemuan. Teknik perkuliahan yang saya terapkan dalam pengajaran mata kuliah ini
yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment atau dikenal dengan singkatan DIE. Sedangkan metode perkuliahan yang saya terapkan dalam perkuliahan ini yaitu dengan metode ceramah, contextual learning, dan small group discussion atau diskusi. Adapun metode penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari kehadiran dengan bobot 15%, kuis dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 15%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 35%. Berikut video pengajaran saya pada mata kuliah Hukum Perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam ruangan ini untuk belajar diskusi bersama terkait dengan mata kuliah Hukum Perdata. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa untuk mendapatkan keberkahan dari Allah dan membuka pikiran dan agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah buat kita semua. Doa dimulai. Selesai. Pada pertemuan minggu lalu, pertemuan ke-6, hari ini pertemuan kita ke-7, kita sudah belajar terkait dengan hukum orang, dan sebelumnya lagi di pertemuan minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan bagaimana perkembangan hukum perdata di Indonesia. Terakhir di minggu lalu kita belajar terkait dengan hukum orang. Hukum orang itu merupakan bagian daripada buku pertama kita Undang-Undang Hukum Perdata. Dan sebelum kita lanjutkan ke materi hari ini, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi sebelumnya? Atau kita sedikit flashback? Kita sedikit flashback apa yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Oke, saya mulai dari mana? Nasya, Anissa, coba apa yang kita pelajari di minggu lalu? Kita belajar di minggu lalu itu belajar tentang buku 1 bahwa perdata tentang orang. Belajar tentang orang sebagai subjek hukum. Buku pertama tentang orang dan tentang subjek hukum. Sudah paham semua apa itu subjek hukum? Sudah. Loyo sekali kalian. Sudah paham Rahmat? Subjek hukum? Sudah, alhamdulillah. Selain subjek hukum, apa yang sudah kita pelajari? Siapa saja yang termasuk dalam subjek hukum? Mana suara kalian? Manusia. Terus? Apa lagi? Badan? Kamu Zamri, apa yang belajar minggu lalu? Belajar tentang dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dasar hukum pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Apa dasar hukumnya? Itu ada dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Itu nanti dicek catatannya dicek lagi. Selain dari situ, apa yang lagi dipelajari? Subjek hukum. Tentang subjek hukum. Selebihnya pelajar tentang apa lagi? Belajar tentang domisili dan jabatan sipil. Domisili dan Jabatan sipil. Jadi pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang telah kita pelajari di minggu lalu. Itu ada terkait dengan manusia
manusia sebagai subjek hukum, adapun badan hukum sebagai subjek hukum. Ya, nah, kita belajar juga tentang buku pertama tentang orang, apa aja yang dipelajari dalam buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, selebihnya kita belajar juga terkait dengan domisili dan catatan sipil. Ya, untuk hari ini di pertemuan ke-7 ya, kita akan berbicara terkait dengan hukum keluarga. Ya, jadi lanjutan daripada buku pertama. Ya, karena seperti yang kita diskusi minggu lalu, di dalam buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu bukan hanya menjelaskan terkait dengan domisili dan catatan sipil, tapi juga mengurai ataupun mengatur terkait dengan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya itu dalam persoalan perkawinan, ya, ataupun dalam ranah hukum keluarga. Ya, jadi mohon diperhatikan untuk materi hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan di pertengahan saya menjelaskan, ya, bisa langsung diangkat tangannya untuk ditanyakan. Ya, oke, Bismillah, kita mulai. Ya, jadi bagian pertama dalam hukum keluarga itu ada perkawinan. Ya, nah, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nah, jadi sudah jelas pengertian perkawinan itu ikatan lahir batin antara perempuan dan pria, ya, sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang harmonis, yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, nah ini bisa dilihat pengertiannya di dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Ya, di dalam ketentuan kompilasi hukum Islam yang menjadi bagian daripada hukum perdata Islam di Indonesia juga mengatur terkait dengan pengertian pernikahan, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam kompilasi hukum Islam bahwasanya perkawinan itu merupakan ikatan yang sangat kuat ataupun mitsaqan ghalizan. Ya, nah itu disebut mitsaqan ghalizan karena di situ ada hablum minallah sama hablum minannas. Bukan hanya kita berjanji, bukan hanya kita mengikat diri dengan pria, antara pria dengan perempuan, antara wanita dengan pria, namun juga kita berjanji di hadapan Allah. Maka itu disebut dengan ikatan yang sangat kuat, ya. Dan tidak ada satu orang pun ketika melakukan pernikahan itu, ya, tidak bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Ada tidak di tengah masyarakat orang yang sengaja menikah itu untuk bercerai? Tidak kan? Dan selanjutnya dasar perkawinan, ya. Seperti yang kalian lihat dalam slide, dasar perkawinan di Indonesia itu, ya, ada diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ada juga disebutkan di dalam kompilasi hukum Islam, ya. Tapi karena ini bagian daripada hukum perdata, ya, hari ini kita mengkaji berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, ya. Bukan berarti kita kesampingkan ketentuan kompilasi hukum Islam, karena apa yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam itu sendiri mengadopsi daripada ketentuan perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, ya. Nah, yang nggak bisa dipakai lagi itu ketentuan perkawinan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena sudah diperbaharui ataupun telah dikeluarkannya undang-undang baru, ya. Kalau perdata itu kan produknya Belanda, sedangkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 produknya Indonesia, pemerintah kita yang buat, ya. Jadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diberlakukan di Indonesia itu di 1 tahun setelah diresmikan pada tahun 1945, ya, itu tidak ketentuan perkawinan itu mengikuti apa yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, ya. Maaf, di dalam Undang-Undang buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang orang. Setelah itu disahkan di Indonesia pada tahun 1945, ya, dan diberlakukan di tahun 1940. Undang-undang itu disahkan di tahun 1974 dan disahkan di 1975, baru diberlakukan di Indonesia. Baru di kemudian hari di tahun 1991
dikeluarkan instruksi presiden ya nomor 1 tahun 1991 ya tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Ya. Nah, jadi peradilan agama ataupun kalau dari Aceh kita kenal dengan istilah mahkamah syariah ya menggunakan kompilasi hukum Islam itu sebagai dasar hukum dalam pernikahan. Ya, bukan berarti dia mengesampingkan ketentuan perkawinan yang ada dalam undang-undang. Ya, namun dia jalan beriringan. Karena apa yang tidak diatur di dalam undang-undang perkawinan dilengkapi di dalam kompilasi hukum Islam, dan kompilasi hukum Islam hanya berlaku bagi masyarakat muslim saja. Makanya pemberlakuannya itu hanya berlaku di mahkamah syariah ataupun di pengadilan agama. Ya. Ya, terkait dengan dasar perkawinan, perkawinan itu dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ya, lihat ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Jadi di dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, sebuah perkawinan yang dianggap sah di mata agama dan negara apabila dilakukan berdasarkan keyakinan masing-masing para pihak. Ya, Islam dengan Islam, ya, Kristen dengan Kristen, begitu juga Buddha dengan Buddha dan agama lainnya, tidak boleh bercampur. Karena pada prinsipnya agama manapun ya dalam ketentuan agama manapun ya bukan hanya Islam saja itu tidak dibenarkan melakukan perkawinan beda agama ya. Selanjutnya di pasal 2 ayat 2-nya diatur terkait dengan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Itu maksudnya ada sebuah keharusan ya supaya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat itu dianggap sah di mata negara, itu harus dilakukan pencatatan ya. Meskipun ya kita lihat hari ini banyak juga orang menikah secara diam-diam ya. Nah, saya ingin bertanya kalian, kenapa perkawinan itu harus dicatat? Nabila, ada kekuatan hukumnya, Pak. kekuatan hukum, terus perlindungan kekuatan hukum ya. Jadi dianggap sah di mata negara, bukan hanya sah di mata agama ya. Jadi sah di mata negara, sah di mata agama. Jadi menjadi satu kesatuan kalau kita lihat dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Di samping dia harus mengikuti agama masing-masing para pihak, dalam artian yang menikah itu harus memiliki satu agama, tidak boleh bercampur dengan agama yang lain, dan harus dilakukan pencatatan. Itu menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Ya, nanti kita bahas lebih panjang lagi terkait dengan pencatatan perkawinan. Ya, terus yang ketiga, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ya, atau sederhananya dikenal azas monogami ya. Pada prinsipnya undang-undang perkawinan kita di Indonesia menganut azas monogami, tapi pada prakteknya menganut poligami. Bagaimana itu? Ya kalau yang laki-laki boleh ya poligami, yang nggak boleh perempuan, tidak boleh poligami, memiliki suami dalam satu waktu yang bersamaan. Dan poligami juga begitu, bukan cerai nikah itu tidak dikenal dengan istilah poligami, tapi cuma dihitung berapa total dia menikah sepanjang dia hidup. Ya, tapi yang namanya poligami itu memiliki lebih daripada satu orang istri dalam waktu yang bersamaan. Tidak ada diceraikan dengan istri-istri yang sebelumnya. Ya, boleh tidak poligami? Boleh. Ya, meskipun mengandung asas monogami, tapi namun ada ketentuan pasal di dalam pasal 3 ayat 1 ya Pak, di dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan itu menyebutkan bahwasanya setiap perkawinan yang dilakukan lebih dari satu ya ada persyaratan tersendiri ya. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut juga ya. Selanjutnya
pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ya. Tadi di pasal 3 ayat 1 disebut ya, satu suami, satu istri, satu istri, satu suami, ya. Tapi diberikan kelonggaran bagi suami apabila suami ingin beristri lebih dari satu orang, dikehendaki dengan ketentuan adanya izin daripada istri pertama dan izin daripada pengadilan. ya. Tapi bukan seenaknya kita. Oh, kita punya banyak uang, kita punya banyak relasi, ya. Nah, jadi menikah dengan semua perempuan tidak boleh. Dibatasi cukup tepat dan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh si laki-laki ketika hendak melakukan perkawinan poligami. Bukan dengan serta merta, oh boleh. Ya, tinggal ajak perempuan kemana-kemana. Ya. Selanjutnya syarat-syarat perkawinan. Ya. Kalau kita lihat dalam ketentuan hukum agama, agama Islam, ya, rukun dan syarat perkawinan itu kan menyatu dia kan. Penuhi rukunnya diikuti oleh syaratnya. Ya. Kalau kita dalam ketentuan Imam Syafi'i kita lihat, ya, mayoritas masyarakat Indonesia menganut mazhab Imam Syafi'i, ada berapa rukun nikah yang harus dipenuhi ketika orang ingin menikah? Ada 5, ya. Apa ada anak? Pertama adanya mempelai pria, terus mempelai wanita, saksi, wali, dan ijab. Baru nanti di dalam ini ada syaratnya. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan syarat mempelai pria, mempelai wanita, saksi, wali sampai dengan ijab dan kabul. Ya. Kalau kita melihat dalam ketentuan undang-undang perkawinan, di situ disebutkan ada syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi. Di mana, ya, nah, itu ibaratnya kita pahami dulu rukunnya, ya, ini, ya, baru nanti di dalamnya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Ya, salah satunya itu terkait dengan perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan bersama, yaitu antara laki-laki dengan perempuan, ya, mereka sama-sama ingin menikah tanpa ada paksaan dari manapun, apakah itu dipaksa orang tua dan dipaksa dengan keadaan-keadaan lainnya. Ya, berarti persetujuan kedua calon mempelai dalam perkawinan itu menjadi syarat wajib, ya, antara mempelai pria dan mempelai wanita. Selanjutnya ada perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan juga berumur 19 tahun, ya. Nah, sebelumnya terkait dengan batas usia perkawinan itu diatur di dalam undang-undang perkawinan, laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Namun setelah direvisi ataupun diperbaharui di tahun 2019, laki-laki dan perempuan wajib berumur 19 tahun. Ya, meskipun dalam ketentuannya ketika umur belum mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan boleh menikah atau tidak? Boleh, ya. Dengan syarat harus ada izin daripada pengadilan, ya. Nah, pengadilan sesuai dengan mana ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Pembaharuan di tahun 2019 itu dianggap apabila ada alasan mendesak baru majelis hakim dapat memberikan izin untuk pasangan tersebut boleh menikah meskipun belum berumur 19 tahun. Ya. Selanjutnya ada syarat seorang yang belum dewasa untuk melakukan perkawinan harus ada izin daripada orang tua, ya. Nah, itu yang seperti tadi. Selanjutnya di nomor 4, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali. Itu berlaku bagi perempuan yang hendak ingin menikah, ya. Nah, jadi harus ada izin yang harus dia sampaikan ke pengadilan ataupun ke mahkamah. Nah, saya mau menikah, Pak. Syaratnya apa? Ya, berarti harus ada izin tersebut. Ya. Selanjutnya
mutlak antara orang-orang yang disebut di atas, maka salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut di atas. Ya. Jadi bukan dengan serta-merta ketika belum berumur 19 tahun ataupun lebih, si hakim dapat memberikan izin langsung. Jadi harus mendengar keterangan daripada pihak-pihak tertentu, terutama pihak keluarga, orang tua. Ya, nah, itu harus didengarkan oleh majelis hakim sehingga itu diberikan kepada izin kepada pasangan yang hendak menikah. Ya. Selanjutnya, sejauh ini ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan. Dalam suatu pernikahan ada namanya pemberian mahar, Pak. Iya. Yang mana mahar itu diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Yang mana mahar itu hukumnya wajib atau tidak, Pak? Yang jadi pertanyaan di sini, Pak, mahar itu termasuk ke dalam syarat nikah atau tidak, Pak? Oke. Ya. Kalau kita berbicara masalah mahar itu, ya, nah, kalau kita ini yang sudah kita sebutkan tadi, ketentuan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i terkait dengan rukun nikah juga tidak menyebutkan adanya mahar sebagai rukun pernikahan. Ya. Tapi apakah mahar itu menjadi sebuah keharusan yang harus diberikan atau tidak, ataukah ditinjau dari ketentuan adatnya bagaimana? Ya, pada prinsipnya di dalam praktek pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah sekalipun, beliau mengisyaratkan melalui hadis beliau, ya, ketika hendak menikah antara laki-laki dengan perempuan, ya, alangkah lebih baiknya, ya, si ada pemberian yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, walaupun cuma sebiji cincin besi, ya. Nah, begitu juga kalau kita tinjau dalam ketentuan undang-undang perkawinan, ya, seperti yang saya kalian bacakan tadi di layar, itu tidak disebutkan adanya mahar dalam syarat pernikahan. Tapi praktek pernikahan itu mewajibkan adanya mahar. Nah, bagaimana itu solusinya? Ya. Jadi kalau kita dalam ketentuan undang-undang perkawinan memang tidak disebutkan pemberian mahar. Tapi kalau kita lihat dalam ketentuan undang-undang yang lain seperti Konferensi Hukum Islam, itu bisa dicek di pasal 30, ya, terkait dengan pemberian mahar oleh laki-laki kepada perempuan. Dalam bunyi pasal 30 itu dikatakan, ya, laki-laki wajib memberikan pemberian maharnya kepada perempuan, ya. Dan di dalam ketentuan undang-undang kompilasi hukum Islam sekalipun tidak mengkehendaki hanya satu opsi saja, namun dia memberikan apakah itu dalam bentuk barang, dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk jasa. Nah, pada prinsipnya mahar itu atas kesepakatan kedua belah pihak. Bagaimana jumlahnya, bentuknya apa yang harus diberikan. Yang penting pemberian sukarela suami terhadap istri, dan itu menjadi milik pribadi si istri. Tidak masuk tidak nanti ketika mereka sudah ijab kabul masuk dalam kategori harta bersama atau tidak? Ya, dan itu dimanfaatkan sendiri oleh si istri. Oh, persoalan di kemudian hari si istri ingin membagikan itu kepada anaknya, kepada suaminya untuk membantu suaminya dalam perekonomian keluarga, ya tidak masalah. Yang penting tidak ada paksaan di sini. Ya, oke. Untuk ke depan, ya, insya Allah kita ketemu lagi dalam minggu depan. Tolong nanti dibuatkan dibuatkan kelompok, ya, yang terdiri dari 2 sampai dengan 3 mahasiswa. Untuk judul dan format tugasnya nanti akan saya kirimkan di dalam grup. Ya, untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.